perang di pagi hari ya. Yes. Dan ada sedikit perubahan dari L40 sendiri, mereka memutuskan untuk turun ke Cape Town. Yep. Yang dimana notabene itu adalah rumahnya Black Horse. Black Ketika Horse. lu mau bertamu, logikanya adalah walaupun kalian menang, kalian bakal cacat men. Oke. Tapi kita bakal lihat gimana perjuangan L40 nantinya ya. Yap, karena mereka mau berperang bukan bertamu ya. Yoi, Dan nggak kalau butuh kita lihat, pintu. nggak butuh pintu, Yoi. karena udah nomor 1 di Play Store. Oke, nice. Dan kalau kita lihat juga, kayaknya masih belum mendengar suara-suara tembakan di Ya. daerah pik. Gue penasaran banget, ini ada Bapak Jamchat Indonesia, tapi kayaknya udah ada suara darah-darah yang keluar dari Black Horse X9. Ya, di mana Iki udah tersisa dengan darah yang cukup sekarat, memutuskan untuk mundur karena dia nggak bisa melakukan apa-apa, Yes. mengingat dia nggak punya resource dan Wah. nggak punya senjata, Ini Pak. benar-benar krusial banget untuk bela X9 Iki. Kalau Ya. seandainya dia ketembak 1 hit lagi, bisa dipastikan dia harus tumbang dan gak ketolong ya. Kelar sih, kelar sih. Kalau misalkan gue yang main udah rata 1 squad. Oke, jangan kasih lolos ya Jangan kalau lu yang kasih main. lolos. Tapi kebetulan dari L40 sendiri memberikan space dan memberikan nafas sehingga BLH sendiri masih bisa bernafas ya untuk Nah, itu regroup dia. lagi. Cuman apa yang dilakukan oleh L40 sendiri menurut gue cukup bijak, di mana mereka nggak mau terlalu nge-push, mereka tahu ketika musuhnya kabur, ini artinya kita memiliki free looting di daerah Cape Town dan di Yes. sini bakal bertemu sebentar lagi. Bener, Di mana ada- Legalot sendirian Oh, bakal oh. bertemu dengan Valen dan dengan Arcana maksud gua. Yap, di sini Opa juga udah bersiap-siap dari Arcana Akar. Udah ada suara-suara step-step juga. Udah Ya. ada Kaleng juga bakal coba di follow up mungkin. Dan Legalot juga bakal coba mengejar seorang Opa. Hati-hati Opa, bakal ngumpet dulu. Wow, Ternyata my tertabrak God. lari dong. Ya Harus ampun, tertabrak what di you sana. guys doing? Oh my God, bakal langsung di Satu sama. jar gitu aja oleh Lords bakal bertembakin. Sementara itu maju dulu, udah bakal recover dulu. Temennya yang lagi knockdown yaitu Yamil. Sementara itu masih beri pada para Legalot. pemain dari Akar dan Legalot bakal terkena dan gitu aja oleh Kevin. Dan di awal. Wow. Tak Luar terduga-duga. biasa. Ini benar-benar satu pencapaian terbaik RRQ di belakangan ini. Oh. Di mana mereka selama ini ketika fight 4 lawan 4 gak pernah utuh. Nggak pernah utuh. Kali ini mereka berhasil membuktikan karena mereka udah comeback stronger ya. Yes, dan di sini juga ada Black Horse bakal bertemu dengan Jadon cukup sekarat udah ada kali tabrak sehingga Jadon juga terkena down. Masih ada 2 easy for Ikam bakal masuk dulu ke rumah. Oh my God. Dan bakal dijabjat langsung dihabisi oleh Ikam dan Averus bakal tumbang gitu aja. Black Horse harus mengalami kesulitan yang amat sangat melawan Bigetron BGL di sini sehingga dia harus mundur aja karena Ya. terlalu sulit. Terlalu sulit di mana Ikam sendiri adalah Wonder Boy dari Bigetron yang nggak bisa dipungkirin skillnya. Ketika lu mau duel sama dia, lu better prepare orang di belakang lu. Yap, dan kalau gue perhatiin sendiri dari Black Horse S9 bisa gue bilang ini benar-benar udah mati langkah karena dia mau gerak ke mill pun udah nggak ada resource harusnya. Udah nggak ada resource dan di sini Valen udah ditembakin dari arah Z Galaxy nampaknya. Yes, Z Galaxy tadi di daerah Suta tentunya Ya, udah mulai bakal melihat. narik terlebih dahulu. Terlalu resiko juga kalau seandainya dihajar ya kan. Ah. Lebih baik dia stay along aja karena dia juga tadi udah dapetin 1 squad juga gitu Benar. kan. Tapi sebenarnya kalau dia memutuskan untuk turun tadi, keuntungan ada di tangan mereka di mana mereka dapat ada 4 orang sedangkan Z hanya 3 orang dan satunya terpisah. Yap, benar banget dan ternyata RRQ sendiri lebih memilih untuk memantau di daerah yang cukup rawan yaitu perbatasan antara Bima Sakti dan juga Clock Tower ya. Pertigaan berdarah bisa gue bilang. Dan ada pergantian pemain nampaknya di sini. Yes, benar Pergantian mobil ya. Pergantian pemain mungkin iya. agar lebih terkondisikan ya. Iya, gue udah lama nggak ngelihat kayak RRQ bermain dengan mobil-mobilan. Sekarang mereka gunakan lagi. Apakah meta yang dulu dimainkan oleh mereka bakal keulang lagi? Dan mengingat di gameplay game pertama dan kedua itu bener-bener barbar ya. Yes. Kayak semua orang itu nggak ada yang nahan-nahan. Ketika ada musuh langsung tembak, nggak pakai lama. Dan ditambah lagi Legalot pakai mobil yang berbeda. Oke. 3 mobil. 3 mobil yang berbeda dan ini bisa jadi satu warna juga di turnamen kita ini. Ya. Harusnya para musuh yang lain yang udah sadar ada RRQ Ades bisa take notice ya sama mereka Ya, benar banget. Dan di sini kita bakal lihat gimana pergerakan RRQ dan juga tim Bigetron yang sebenarnya cukup dekat, tapi nggak ada pertarungan apa-apa. Sama halnya kayak ketika Aura turun di pick tadi ya. Yes. Dengan BTR nggak ada fight sama sekali. Bahkan nggak terjadi apa-apa dan bahkan Bigetron yang berhasil dapetin Black Horse ya. Ya, dan ternyata Oh, RRQ bakal. memutuskan untuk stay di Factory kah? Yap, di mana Factory sampingnya tuh udah ada para pemain dari Bigetron Academy. Ini Ya. bisa dibilang di depannya juga bahkan udah ada Aura X-Code. Ah, Sorry maksud gua Aura NSC. yap.
Ini bakalan stay long dulu di daerah Pocinok dan ini rame banget, bakal jadi berdarah banget Pocinok ya. Bakal jadi berdarah banget kalau sekiranya Bigetron memutuskan untuk masuk ke Pocinok juga. Dan beda ya, ini Bigetron yang BGL. Yes, ini kalau Bigetron BGL. misalnya yang Akademi memutuskan untuk masuk juga ini bakal chaos banget sih. Yap. Dan Ini udah saling ada. setup ya. Ini udah ada Kapten Jaydan juga yang udah mulai coba flanking dari arah Ya. kiri. Udah mulai perlahan masuk ke depan dan udah mulai mendekat juga satu sama lain. Apakah bakal ada suara tembakan? Bersiap-siap aja sedikit lagi dan kalau kita lihat ada BGL juga yang udah mulai mengamankan satu rumah beton. Masih dipantau aja para pemain dari Aura NSC, belum ada suara tembakan dari tadi tapi udah bakal coba di start. Ikam bakal tumbang oleh Wawan, bakal coba langsung dia habisin Ikam dan boom di sisi lain bakal tumbang. Ikam bakal tumbang gitu aja oleh Wawan MKS. Dan kalau kita perhatikan, Valen juga berhasil dapatkan di OKP ini. Sementara Kapten Jaydan bakal tumbang oleh Imba. Dihabisin itu aja oleh Imba. Dua player dari Bigetron bakal tumbang oleh Aura NSC di sini. Wow, dan kalau kita perhatikan lagi masih ada dari Ran MKS dengan M60-nya yang saja dan Boom Ortus sisi lain harus tumbang oleh RRQ Ade. RRQ berhasil mewipe up Boom ID, Boom Esport maksud gua dengan 4 orang lengkap. Disusul dengan Aura di sini bakal fight lagi dengan Bigetron. Yes. Gak dikasih nafas. Dan ini Danger Ajis, Zone udah terpisah AG dan juga Upin. Yap. Masih belum ketahuan bahkan Upin masih ada di belakang. Ini bakal sulit banget. Para pemain dari Aura NSC sendiri taken notes lebih ke arah AG. Ya. Dan ini bakal jadi sulit banget karena ada L40 di depan. Dan komit banget untuk ngejar ya. Di Yes, sisi ada fight lagi lagi. di sini para pemain dari Bigetron Academy berhasil dapetin poin dan juga L40 berhasil dapetin AG ternyata terkenal dari itu aja. Sementara X6 Code berhasil dapetin 1 poin kill lagi. Ada setup NJ di Yes, sana yang bakal coba untuk masuk jangan begitu aja. monster truck. Wow! Mati gitu aja coba turun langsung jar. Suara sudah dapat diambil bakal tumbang. Zarki juga bakal tumbang. Diambil bakal langsung dihabisin. Oh my god. Bakal tumbang juga Legalos masih ada di sana melawan Avengers dan Valen bakal tumbang gitu ya. Terus Legalos dengan Skarnya masih coba nembakin satu pemain lagi dan yap masih coba recover dulu dan oke Vince bakal tumbang. Masih coba menahan dulu dan kalau kita perhatikan bakal langsung Tersisa dirasa satu aja. orang, Zed Tembak lagi di sini. lagi. Satu lagi Silen dan kalau kita lihat masih bisa selamat ternyata dengan MP40 coba tembak dengan masih bisa selamat lagi loncat lagi sedikit lagi jatuh lagi. Zed Galaxy harus tumbang oleh RRQ ada 12 kill. 12 kill masih di early game. Masih di early game dan menyisakan 2 player dari RRQ Hades. Lord dan juga Legalot, duo terkuat di muka bumi dan udah ada fight lagi nampaknya di sini. Yap, udah ada suara tembakan lagi ternyata dari pinggir pantai. Di mana para pemain dari Ron Esport juga bergerak mendekat. Udah ada langsung ke arah Ron Maximum. Perang saudara terhindarkan langsung tumbang di sana seorang Mirli. Bakal coba langsung dirasai oleh Minoru. Bakal diajar dan Ron Maximum bakal tumbang oleh saudaranya sendiri. Luar biasa, ini bener-bener fight antar darah yang ada ya. Tersisa masih ada 4 orang ternyata dan udah mendapatkan 2 kill. Ini menjadi 1 poin plus Investasi. untuk Ron Esport. Yes, ini untuk investasi Ron Esport mengingat Ron Esport juga tadi sempat mendapatkan buya di game pertama. Dan yang mereka harus lakukan adalah stay long aja, nggak perlu do something yang terlalu riskan karena mereka udah ngantengin poin dan mereka juga masih ada di dalam zona. Git good lah ya, tinggal Yes. santuy-santuy aja ya. Yoi, pelan-pelan, kalem aja. Ya. Dan di lain sisi kita udah melihat udah banyak banget orang yang tereliminasi satu Boleh. persatu. Di Ada mana juga. tersisa 26 dan 8 tim yang hidup. Ini artinya udah banyak banget tim yang pincang. Yap, di sini ada L40 juga yang sangat berdekatan dengan Aura NSC. Yap. Jadi harus berhati-hati banget, udah ada suara lineman juga yang meledak di rumah ayam tentunya. Bakal turun dulu Upin. Udah digocek begitu aja. Masih oleh bisa Upin. digocek sementara Upin menerima banyak banget damage. Oh! Jadi peluru. Bigetron BGL harus tumbang oleh Aura Kasih sana. Ada L40 juga bakal jadi Oh, target. Iba! Kasih dapat satu poin kill. Sementara itu bakal langsung dihabisin. Gak dikasih ampun. Sementara itu juga masih coba dipantau oleh Wawan dari kejauhan. Apakah bakal bisa dirimbang? Udah ada keluar. Coba ditembakin. Lagi dan lagi oleh Wawan. Masih bisa selamat ternyata L40. Dan kalau kita Langsung perhatikan di-commit ya. di pinggir pintu bakal dapat diajar. Oh my God! Dan kalau kita lihat Wawan bakal mendapatkan Aura kill. Kasih. Langsung dihabisin oleh Ran dan juga Kasih. 1 poin kill lagi si Keser. Apakah bisa bertahan si Keser? Kita bakal lihat di sini di mana Wawan masih coba cover teman-temannya dengan cukup baik dari jauh. Yap, Ran dan MKS juga bakal bertemu di sini nampaknya bakal dengan satu Razor M. dari Oh my Kasih god. satu orang lagi. Ada glual yang bagus banget. Tapi Raza dan bakal Wow. satu orang bakal ditukar aja oleh Razor M. Tapi Imba masih bisa mendapatkan satu Razor. Mencoba revive dulu. Langsung dihabisin gitu aja dong.
Ini Aura NSC bos, bukan kaleng-kaleng. Yoi. Masih survive mendapatkan 6 kill tambahan. 6 Oh kill my kali ini. god. Zik Eser udah mulai kelihatan oleh Wawan. MKS bakal coba dikejar sedikit lagi. Zik Eser bakal kelihatan. Apakah bakal langsung diajar? Udah coba ngumpet di rumah pos. Dan kita lihat ditembak aja. Udah cukup sekarat. Masih bisa unggul medical kita. Lemparin Ada spam granat. 1, 2, 3. 2 granat. Dan bakal meledak saat lagi. Bakal langsung diras. Pakai kok di sana. Luar biasa banget. Aura NSC gak mau kalah dari pesaingnya RRQ Hades. Yes. 7 kill sudah dikoleksi dan masih ada 4 orang. Ini benar-benar akhirnya Aura kembali menunjukkan taringnya ya. Nah. Setelah sekian lama dia Setelah sekian lama orang-orang pada nanya, Bang Aura main gak Bang? Akhirnya ini bro. dijawab bro. dan ini di grand final untuk Ini mendapatkan grand satu final. golden ticket. Nah itu dia. Wah, gila. Aduh, gila. Seperti yang gue prediksi, Pochinok beneran berdarah ternyata dan hanya menyisakan daerah Mars Electric dan juga daerah Factory ya, dimana Mars Electric ini udah identik ada Star Edge nih yang habis Ya. dari Sentosa. Ini kalau sekiranya zona masuk ke Starlight lagi, 80% bisa gue pastiin Starlight bakal buyah. Yap, karena kalau seandainya minggir dikit itu open field di arah Star Edge ya. Pertama itu, dan ketiga, Starlight punya catatan ketika zona keempat ada di mereka, mereka bakal dapatkan buyah dengan gampangnya. Ya sekarang mereka adalah salah satu tim yang sampai zona duluan gitu ya. Ya. Dan Ketika mereka ada di luar zona, mereka bakal struggling. Tapi ketika keadaan begini, mereka bakal menunjukkan taringnya. Kalau sekiranya zona ketiga ada di pihak mereka lagi. Yes, so kita bakal lihat kira-kira ada di mana. Tapi gue punya prediksi akan di tengah-tengah. Dan yes, bener aja, masih bersinggungan sama Factory. Ya, dan keputusan yang kurang baik tadi dari tim RRQ yang ada di Factory, dia pindah nggak tahu zonanya di dalam ya. Iya, padahal Aduh. dia kayak abis dapetin Z Galaxy, udah stay aja di Factory di Iya, lantai 2 ya kan. Bisa nahan aja di situ ya. Dan kita bakal lihat juga gimana Starlight Venom udah mengeker-ngeker ke arah Bigetron Academy ini. Yes, itu udah ada scoop kali 4 juga dipegang sama Venom di mana satu tower itu udah kelihatan ada 2 dan ini sebenarnya nggak bagus untuk Bigetron Academy. Gak bagus. Karena kalau seandainya kelihatan kepalanya sedikit, seandainya lu revive kalau ada yang ke knockdown, kepalanya kelihatan, ketembak lagi. Ya, dan Venom di sini ini yang seperti gue bilang, ketika masuknya Venom ke Starlight Esports merubah sedikit meta yang dimiliki oleh mereka. Kayak tempo yang dimiliki lebih cepat Yes. dan kayak fight jarak dekatnya lebih sering dari biasanya. Wah ini lumayan beresiko juga kalau kita perhatikan posisi dari Imba JR ya. Yap. Dia sendirian di balik pohon dan untungnya nggak ada tim yang ngenotis Aura perlahan mendekat ya. Ya, dan menurut gua kenapa mereka bisa berapi-api gini, ada support dari ibu-ibu negaranya guys. Ibu negaranya Iya, ada ini di atas hashtag sana. bucin power ya. Bucin power. Bucin power dan juga para Aura Farm juga. Nambah damage ya. Nambah damage Iya, nih iya, Aura Farmnya udah Aura kayak Farm ya. skin ya. Dan kalau kita lihat Luar juga biasa. ini dari Ran sendiri kayaknya udah sadar ada satu tim di depannya makanya dia benar-benar take notes banget nih di depan dia ya kan. Gak mau terlalu santuy buat masuk ke dalam zona ya. Yap, pelan-pelan aja dulu. Liatin siapa yang lari duluan tembakin gitu ya. Nah, Ini bakal coba dipantau terus, sudah ada suara kaleng juga. Ada satu tamu, terlalu nekat nampaknya. Masuk kandang macan bosku nampaknya. Bakal coba diajar, udah ada Wawan juga, coba ngambil airdrop. Sudah ada yang kebakar juga mobilnya. Ada yang Bakal coba ke-9. ditembak. Ada yang pengen pelontar, gak sempet. Oh! Wawan dengan saja balas dihabisin oleh Wawan. Ada Ran juga, tersisa Iki di sana. Sementara itu bakal langsung dihabisin oleh Imba. Say goodbye Serlot, sayang banget. sayang banget. Lagi-lagi Aura mengamuk dengan total kill 9. Iki, masih ada Iki bakal coba dikeker dengan AWM tentunya oleh Kasih. Cukup sekarat, bakal coba ditembak. Masih bisa naik kaleng, tapi terlalu beresiko karena di depan juga udah ada kapten terkuat di bumi. Bakal coba ditembakin mobilnya, kebakar dikit lagi. Iki dalam bahaya, cukup sekarat, satu hit lagi. Iki Oh, berhasil selamat ternyata. Yap, dan kalau kita lihat juga Iki, tapi gua rasa nggak bakal lepas dari para pemain lainnya. Karena ada para pemain dari RRQ Hades juga bakal bersiap-siap masuk ke dalam zona Factory. Ini bakal jadi sulit banget harusnya juga untuk Aura. Ya, dan udah ngelihat ada pergerakan 4 orang langsung. Bakal coba gerakah di sini RRQ Lord. Masih coba untuk menahan. Yap, Udah balik kelihatan tembak ada Aura Imba Imba dengan Junior di sana. tapi bakal Headshot dibalikin oleh dengan kapten Panzer. terkuat di Itu muka dia, bumi. Duar, Oh! sebagai pemunda. Bakal tumbang ternyata Imba. Dan Zikzia juga bakal tumbang oleh Momala. Lagi satu hit lagi, Oh tapi my bakal God. bakal tumbang. Inilah dia kekuatan dari Aura Fire. Bucin power Israel. Aura EDSC Fire. 11 kill point. 11. Dan kalau kita perhatikan, Venom bakal tumbang oleh X6 menyisakan 14-13 orang aja. Hayabusa ditumbang oleh Mr. Runner. Ya, dan kalau lu lihat tadi sebenarnya
M79 dari Legalot mengenai keduanya, tapi mereka menggunakan Phase 4. Oh my god, dan kalau kita perhatikan di sini udah ada suara tembakan juga ke arah Oke. Genjer. Apakah Genjer bakal selamat sini dari Ronnie Sport? Glory udah memperlihatkan dan akhirnya Genjer satu tumbang gitu aja. Tersisa 4 tim sekarang. Tersisa 4 tim sekarang. Dan Black Horse juga menjadi tim selanjutnya yang harus tereliminasi. Hanya menyisakan 3 tim aja. Apakah Aura NSC bisa mendapatkan buya di Waduh. game ketiga pada siang hari ini? Yoi, coba mana Aura Fire, mana suara dan juga Ronnie Sport. Luar biasa pasaran ya guys, bakal diberikan oleh X3 Code. Masih berhasil ngumpet dulu untuk penyelamatan diri. Ini terlalu krusial untuk Bigetron karena dia ngumpet di tower ya. Yap, bener banget. Dia ngumpet di tower. Di mana X8 Code yang gua take note dari tadi, dia adalah S playernya. Dia main sangat ngeri. Tapi di game kali ini bener-bener X6 Code yang... Oh, kasih AWM memakan korban. Langsung Oh dia my itu aja God. oleh kasih di sini. Dan total perolehan kill sekitar 4 kill dan bakal diberi pantau juga tower yang ada. X6 Code tersisa. X3 juga udah turun, terpisah gitu aja. X8 mulai coba ditembakin terus oleh kasih. Oh my god. 13 kill ini bosku. Ini dia kekuatan dari Aura Power, Aura Fire. Ronnie Sport juga masih lengkap 4 orang. Masih lengkap 4 orang. Bakal coba untuk kontes, Ada tapi tembak, Minoru ada Wawan masuk yang ke dalam zona, bersiap-siap, menahan Lual udah pergerakan. dipasang, bakal dapat diajar juga terlalu dekat. Wawan bakal masang Lual lagi, refleks yang bagus banget dari Wawan, memasang Lual dengan baik banget. Bakal dapat dikasih grenade, tapi nggak kena. Bakal ada Jarja juga, Dardiar suara tendapan. Coba Wow! tumbang. Dan ada yang keras juga yaitu kasih, bakal dapat diajar. Para pemain dari Ronnie. Oh my God! Apa jump shot Indonesia? Kita lihat Wawan dan juga frontal dan 16 kill, 16 kill. God! Dan kita lihat tersisa Bigetron. X8 Code bakal coba diajar. Terlalu X8 Code bakal tereliminasi. Menyisakan 1 orang lagi. Dan dia. Aura NSC ternyata yang harus tereliminasi. Dan Bigetron Academy yang ternyata berhasil mendapatkan buya. Luar biasa, gua sampai speechless pak. Aura NSC benar-benar comeback dengan total kill di atas 10 kill point. Ini juga ya kalau gitu kita itu lu lihat tadi 2 lihat kill loh. highlightnya. Dan satu hal ya, apa yang dilakukan Aura NSC tadi benar-benar mereka bukan jadi orang ketiga, Ya. mereka pure 1 lawan 1 dan Yes. mereka selalu membuktikan kalau mereka menang. Yap, benar banget. Dan ini sedikit highlight juga dari beberapa Nah momen. ini sih gue bener-bener wow, RRQ ditabrak di sini, ditabrak habis-habisan ya. Tapi ini ketarik ulur lumayan lama juga sama Z Galaxy ya. Ya, dan di sini benar-benar yang merubah keadaan itu ada Legalot dan juga si ini ya, Lord ya? dan Lord ya. Yap, memang Lord juga tadi jadi salah satu top 4 juga. Hmm. Dan ini cukup lama juga diulurnya sama Fight-nya Z cukup Galaxy. Dan itu dia momen terakhir. Walaupun emang tadi sempat satu ada korban juga nih di sini. Legalot harus terknockdown. Nih. Ini benar-benar krusial banget untuk Legalot karena sekali jump stop langsung terknockdown. Dan ini pas Ron komit buat ngehajar tim maksimum ya. Yap, dan ada tadi Starret juga yang bisa dibilang tidak cukup beruntung walaupun udah dalam zona ya. Ya, dia ada di luar zona sebenarnya. Ketika dia mau masuk ke dalam zona udah ada Ron yang sebenarnya ngebegal mereka di tengah jalan. Oke, berarti Ron sendiri bisa dibilang konsistensinya udah pegang, tinggal kill point-nya aja ya. Ya, Yang harus dikejar. dan ini Razor M ya, lu lihat M-nya. Oke banget, cuman karena memang sedikit sulit 1 lawan 3, Yap. gak apa-apa tapi dia udah memberikan tontonan yang luar biasa ya. Yoi, Dan dan shootnya udah kayak kancil coy. jangan sudah kayak kancil. Dan kalau kita lihat ini enak banget, bakal langsung dihabisin gitu aja oleh seorang Wawan. Nah, Bro. ini yang mau gue bahas ketika Legalot menggunakan M79 ya. Iya. Dia bener-bener plot twistnya ketika pas ditembak kena dua-duanya tapi pakai Phase 4. Yep. Langsung dihajar sama Aura NSC-nya bosku. Nih, lu lihat Nih si ya, Kasih pas sama di sini ya. Wawannya dari Ya. kiri. Wah, Prediknya gila. lu lihat ya. Dang! Nah, Kena masih. dua-duanya pak. Tapi setengah doang darahnya Ya. berkurangnya. Gila. Itu ya, efek dari phase level 4 ya. Phase level 4. Jadi emang Save penting the banget. day ya. Save the day. untuk Kalau Aura. misalkan tadi dia pakai Phase 2 aja udah kelar sih. Nah, ini momen paling heroik menurut gua dari Kasih. Lu lihat dia jatuhin 2 orang sekaligus. Duh. Wah, gila. Ini benar-benar di luar ekspektasi Di luar gua. nalar cuy. Ini ya, that's why dia disebut Bapak Jump Shot Indonesia ya. Disebut Bapak Jumpshot Indonesia. Luar biasa. 16 kill ternyata dikoleksi oleh Aura NSC ya. Sebenarnya satu knockdown, satu Ah. knockdown di sini. Nah, tapi nggak kehitung kill ya, karena kalau masih knockdown nggak kehitung kill. Nggak dihitung kill. Dan Iya. perbedaannya lumayan cukup jauh ya, sekitar 245. Dari mana nih?
Padahal Hades tuh belum pernah buyah. Iya, Hades belum pernah buyah. Tapi total kill sih. Kill Total point-nya. yang mereka tuh bener-bener selain stabil di placement dulu, stabil ditambah juga kill point-nya yang banyak banget. Jadi Betul. kayak bisa menyusul ketertinggalan gitu. Iya, dan kita sepertinya bakal melihat top 4 ya. Top 4 yang melakukan kill terbanyak di game sebelumnya. Ayo Silakan. kita lihat. Oke, kita masih akan menunggu kira-kira top 4. Nah, Oh, Ini ini. dia nih. Wis, Bapak Jumpshot Indonesia. Ini Gila. Game tadi sih nyayur banget emang si Nyayur Aura. banget. Nyayur 13 banget. apa 14 ya? 16. 16. 16 kill. 16 kill berhasil dikoleksi oleh Auranes di game Itu ketiga. tuh Wah. sampai lucu tau gak sih peringkat Apa? 1-2 aja tuh gak pernah buyah. Nah, Kill ini point dia. doang. Kill point doang, gila. Berarti sebenarnya di situ adalah kesimpulannya ya. Ya, lu buyah tidak menjamin akan lolos. Nah, itu. Lu buyah belum menjadi jaminannya. Jadi yang penting adalah perbanyak poin kill karena kita tahu kan poin kill satunya aja 20. 20. Kalau misal 20 kali 16 kill. Ya, Belum lagi, 320. belum lagi ditambah sama placement. Itu pasti bakal ngebantu banget sih. Betul. Iya, itulah Free Fire ya, dimana poin placementnya sama poin killnya itu bisa ngerubah drastis semua keadaan. Banget. Kayak gue inget waktu di final areanya sendiri, RRQ Hades itu tadinya peringkat 10 awalnya. Masuk game keempat, ngekill 28. Oh, itu gua tahu ya, padahal